Episode 3 dari What If season kedua diberi judul dengan What If Happy Hogan Save Christmas. Selain untuk menyambut Natal dan hari libur, episode 3 ini memiliki keunikan tersendiri. Setidaknya untuk kalian yang kangen dengan aksi Iron Man dan juga Avengers, kalian wajib banget menyaksikan episode 3 ini guys. Di episode 3 ini, kita bisa melihat Tony Stark, Stark Tower, Armor Iron Man, Happy Hogan, dan juga Avengers. Sesuai judulnya, episode 3 lebih fokus ke aksi heroik dari Happy Hogan yang berusaha menyelamatkan Stark Tower dari ancaman. Episode 3 dimulai dengan Happy Hogan, Darcy Lewis yang lagi magang di Stark Industries, dan juga Maria Hill yang sedang mempersiapkan acara Natal di Stark Tower bersama para Avengers. Namun persiapan mereka terganggu akibat Justin Hammer menggunakan kelonggaran keamanan Stark Tower untuk mengambil alih kekuatan dan juga barang-barang milik Tony Stark. Justin Hammer ini adalah rival bisnis dari Tony dan juga Stark Industries. Tentu kalian ingat bagaimana aksinya di Iron Man yang kedua. Di versi universe ini, Justin Hammer sudah merencanakan dengan matang aksi penyerangannya. Tahu para Avengers tidak ada di markasnya dan juga Jarvis serta sistem teknologi dimatikan sejenak untuk di-reset, Justin Hammer kemudian menyerang dengan mudahnya. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan darah dari Bruce Banner dan bermaksud untuk mendapatkan kekuatan Super Hulk. Namun aksi dari Happy Hogan ternyata di luar nulur. Happy justru tertusuk jarum yang berisi darah Hulk. Alhasil, bisa kalian lihat sendiri, Happy Hogan menjadi Hulk versi dirinya sendiri. Menariknya, bukan berwarna hijau khas dari Hulk biasanya, Happy Hogan justru berubah menjadi monster ungu mirip Piccolo dari Dragon Ball. Happy Hulk ini uniknya masih sadar dan tidak membabi buta seperti Bruce Banner di awal perubahannya. Mungkin darah ataupun DNA dari Bruce Banner dalam suntikan tadi sudah melalui berbagai eksperimen yang menyebabkan pemakainya tetap sadar dan mengontrol tubuh baru mereka. Seperti deja vu, terjadi perkelahian antara Hulk dan juga Hulkbuster di episode ini. Semua itu karena Justin Hammer berhasil mengambil alih kendali atas armor Hulkbuster. Hasilnya, terjadi pertarungan sengit antara Hulkbuster dan juga Happy Hulk. Hingga para Avengers datang, Justin Hammer akhirnya kalah dalam perkelahian itu. Avengers berusaha untuk melumpuhkan Happy Hulk, tapi segera menyadari bahwa monster ungu tersebut adalah Happy Hogan yang sudah menyelamatkan malam Natal mereka. Inti dari episode 3 ini adalah kita diajak untuk melihat kebersamaan para Avengers termasuk orang-orang yang dekat dengan Tony Stark. Bukan hanya sebuah film Natal yang memiliki cerita ringan, tapi di episode 3 ini kita juga dibawa ke perkembangan karakter, salah satunya seperti Justin Hammer yang tidak terlalu banyak ruang di live action. Kemudian mengetahui bagaimana kehidupan Darcy yang selalu sibuk dengan dunia magangnya sampai-sampai dia tidak pernah bekerja secara resmi di satu perusahaan. Lalu kita juga kembali melihat agent Maria Hill yang sudah menjadi direktur S.H.I.E.L.D. dan Maria Hill kita tahu sendiri dia tewas di Secret Invasion. Termasuk kita kembali akan melihat The Original Avengers versi live action yang membawa kembali Black Widow, Bruce Banner, Hawkeye hingga ke Thor. Yang terpenting adalah di versi What If season kedua ini, eksperimen DNA Hulk ini masih terkoneksi dengan MCU. Kalau kalian masih ingat, tepatnya di seri She-Hulk terungkap bahwa Iron Man membangun laboratorium Hulk di Meksiko untuk membantu Bruce Banner bertransformasi sebagai Smart Hulk. Tony Stark dan juga Bruce Banner tampaknya bereksperimen untuk menyembuhkan Bruce Banner. Namun dari berbagai eksperimen tersebut akhirnya disimpulkan ternyata Bruce Banner tidak dapat disembuhkan. Akhirnya mereka harus berdamai dengan keadaan. Solusinya adalah Tony Stark dan juga Bruce Banner membuat suatu penemuan dari darah Hulk yang mampu menyeimbangkan amarah dan menyatukan alter Hulk dan juga Bruce Banner. Hasilnya, sekarang Hulk berbahasa dan juga bertingkah seperti Bruce Banner, namun dengan tubuh dari Smart Hulk. Kemudian untuk warna ungu dari Hulk versi Happy Hogan ini sebenarnya juga sempat muncul di dalam cerita komiknya. Seorang Norman Osborn pernah mencuri DNA Hulk lalu berubah menjadi Hulk versi ungu. Kemudian ada juga cerita di komik Incredible Hulk seri 371, Hulk di sini dirasuki oleh Sanghar, penyihir tertinggi dari dimensi kegelapan. Saat kerasukan di kegelapan itu, tiba-tiba Hulk berubah menjadi berwarna ungu. Jadi, di dalam komik dan juga di animasinya, pernah ada Hulk yang berwarna ungu. Dan kini, Happy Hogan lah yang menyandang gelar Hulk ungu di MCU meski berbeda universe. Untuk mempercepat ketinggalan, mari kita langsung saja membahas What If season kedua episode 4. Episode 4 ini diberi judul What If Iron Man Crash into the Grandmaster. Fokus episode 4 ini ada di karakter Tony Stark dan juga Gamora, di mana episode 4 ini dimulai dengan Tony Stark yang mampu mengirimkan nuklir yang ditujukan ke New York melalui lubang cacing tepat waktu. Tapi sayangnya portal tiba-tiba menutup dan Tony Stark tidak bisa kembali seperti yang kita lihat di film Avengers ketika mereka melawan Chitauri.
Untungnya, alih-alih mati sendirian di ruang hampa udara yang dingin, Tony Stark justru meluncur melalui lubang cacing dan mendarat di planet Sakaar. Mirip seperti kejadian di Thor Ragnarok. Tony Stark kemudian bertemu dengan Grandmaster yang memanggilnya sebagai Mr. Metal Mojo Man. Ternyata Tony Stark di planet ini sudah terkenal karena berhasil mengalahkan Chitauri. The Grandmaster tahu aksi heroik Tony Stark karena 1 detik di bumi, maka di Sakaar sudah berputar beberapa hari. Makanya, berita akan cepat sekali menyebar. Namun sifat licik dan juga curang dari Grandmaster tetap sama di universe ini. Karena Tony Stark yang ingin pulang, tiba-tiba dilarang pulang dan menjebaknya untuk ikut pertarungan yang mirip seperti ajang balapan F1. Kalau di film Thor Ragnarok, Thor dan juga Hulk ini beradu fisik, maka di versi universe ini, Sakaar menggantikannya dengan adu balapan yang mematikan. Di episode ini, kita juga kembali melihat Valkyrie, Cole, dan juga Gamora yang sangat bengis. Persamaan dari mereka semua adalah sama-sama tahanan dari The Grandmaster. Nah, disinilah kita akan melihat bagaimana persahabatan tak terungkap antara Tony Stark dan juga Gamora yang semakin bertumbuh. Dalam upaya menyelamatkan Sandra dan juga sistem pemerintahan Sakaar, Tony Stark yang energi dan juga jenius ini mengajak The Grandmaster untuk turun ke arena balap. Siapa pemenangnya, maka akan mendapatkan taruhannya. Untuk Tony Stark, ia meminta jika menang, maka ia akan mengambil alih kekuasaan Sakaar. Sedangkan Grandmaster, jika menang, ia akan mendapatkan armor Iron Man milik Tony Stark. Singkatnya, ajang balapan curang Grandmaster ini berhasil dimenangkan oleh Tony Stark karena kerjasama antara Valkyrie, Cole, dan juga Gamora. Tony Stark dan juga warga Sakaar akhirnya memilih Valkyrie sebagai pemimpin baru Sakaar setelah Grandmaster terkena tombak pelebur milik Topaz. Di akhir episode, kita melihat Gamora menangkap Tony Stark untuk diarahkan ke Thanos. Meskipun ini ternyata adalah jebakan, Gamora benar-benar berusaha untuk membunuh Thanos di akhir episode 4 ini. Kemudian di post credit scene dari episode 4 ini, kita melihat Grandmaster ternyata masih hidup dari lelehan tongkat Topaz. Tentu saja, ini menjelaskan bahwa karakter Grandmaster sebenarnya abadi baik di universe ini atau di versi MCU. The Grandmaster termasuk juga The Collector tidak benar-benar tewas di MCU karena mereka adalah tetua dari makhluk kosmik. The Grandmaster termasuk juga The Collector tidak benar-benar tewas di MCU karena mereka cenderung adalah makhluk yang abadi. Mereka masih hidup di luar sana, tinggal menunggu waktu Marvel Studio mengeluarkan mereka lagi dari persembunyian. Dari episode 4 ini kita dipuaskan dengan sisi berbeda dari Tony Stark. Dengan teknologi canggihnya ini, Tony tetaplah jenius andalan bumi. Ia selalu mendominasi meskipun tidak di bumi sekalipun. Selanjutnya mari kita beralih ke What If Season 2 episode 5. Episode 5 ini diberi judul dengan What If Captain Carter Fought the Hydra Stomper. What If season pertama berakhir memang dengan cerita yang sangat menggantung. Setelah Captain Carter kembali dari mengalahkan Ultron dan menyelamatkan multiverse, Captain Carter lalu diajak oleh Natasha Romanoff untuk menginvestigasi sesuatu yang mereka temukan di sebuah kapal kargo yang mereka susupi. Tersirat bahwa itu merupakan seorang anak laki-laki dari Brooklyn. Setelah kita kebingungan menunggu season keduanya, sekarang di season kedua episode 5 kita akhirnya mendapatkan jawaban dari pernyataan tersebut. Peggy Carter yang datang dari masa lalu ini bergabung bersama Avengers dan juga memulai misi bersama Natasha Romanoff. Berawal dari event serangan Loki ke New York, Captain Carter dan juga Natasha berhasil mengalahkan Loki. Kemudian yang mengejutkan dalam misinya adalah Captain Carter begitu terkejut melihat sebuah peti dalam sebuah kargo, dan peti itu ternyata berisi Hydra Stomper yang mereka buat untuk Steve Rogers. Sayangnya belum sempat dibuka, Hydra Stomper itu menyerang Peggy dan juga Natasha Romanoff membabi buta. Namun saat akan menyerang Peggy, terlihatlah siapa yang ada di dalam topeng tersebut. Ternyata ada Steve Rogers di dalamnya. Bedanya adalah sekarang penampilan dari Steve Rogers berantakan dengan matanya yang tidak menunjukkan adanya masa lalu yang sama dengan Peggy Carter. Singkatnya, Peggy Carter juga Natasha Romanoff menyelamatkan Steve Rogers lalu menyerang Red Room bersama dengan Steve Rogers. Meskipun ada beberapa plot twist, namun akhirnya Steve Rogers mengorbankan diri untuk menghancurkan markas Red Room dan menghilang sejak saat itu. Di akhir episodenya, saat Peggy Carter hendak mencari Steve Rogers yang ia yakini masih hidup, namun ada sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ada sebuah retakan merah muncul dari tanah di bawah kaki Peggy Carter. Kemudian retakan ini menariknya ke dalam sebuah portal dan membawanya ke realitas yang lain. Dan setelah itu, Peggy Carter bertemu dengan Nick Fury dan juga Scarlet Witch yang berpakaian sedikit berbeda. Ternyata, realitas baru yang menyedot Peggy Carter ini adalah universe alternatif yang berlatar belakang pada abad ke-17.
di mana cerita ini akan dilanjutkan di episode ke-8 What If season kedua yang berjudul What If The Avengers Assemble in 1602. Ketika Peggy Carter bertemu dengan Fury juga Wanda, mereka mengatakan kalau Captain Carter adalah kunci menyelamatkan ratu mereka dan juga Captain Carter bahkan bisa menyelamatkan seluruh dunia. Menariknya, di momen ini Nick Fury memakai pakaian era Elizabeth dan ini adalah anggukan langsung ke cerita komik di mana Nick Fury pernah menjadi Sir Nicholas Fury, kepala bagian intelijen dari Ratu Elizabeth. Tapi yang menarik dari akhir episode ini adalah bagaimana reaksi dari The Watchers yang terkejut ketika Wanda menculik Peggy Carter melintasi multiverse. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana kuatnya Scarlet Witch, bahkan Wanda ini bisa saja menyadari kehadiran dari The Watchers itu sendiri. Sama seperti Doctor Strange, Scarlet Witch juga punya peran yang misterius di akhir episodenya nanti. So sekarang mari kita lanjut ke episode 6. Di episode 6 What If Season 2 ini diberi judul What If Kahori Reshape the World. Di episode ini kita akan diperkenalkan untuk pertama kalinya dengan karakter original dari Marvel Cinematic Universe yang memang belum ada di dalam komiknya. Episode ini memperkenalkan kita pada sosok Kahori, seorang gadis pribumi muda yang tinggal di Haudenosaunee Confederacy di masa sebelum penjajahan. Di sisi lain, ternyata event Ragnarok Asgard justru terjadi lebih cepat dengan hanya Odin yang menyerang Sulfur saat ia menghancurkan Asgard. Odin melawannya dengan Tesseract. Ragnarok kemudian menghancurkan Asgard dan juga Tesseract jatuh ke bumi. Sisa-sisa reruntuhannya telah mengubah sebuah danau menjadi sebuah portal yang menawarkan akses ke dunia baru bagi mereka yang memasukinya. Beberapa anggota suku Mohawk dari berbagai generasi melewati portal tersebut. Kemudian mereka mendapatkan kekuatan dan keabadian dari Tesseract. Saat Kahori dikejar oleh penjajah, ia terjebak lalu masuk ke dalam kolam Tesseract tersebut. Akhirnya, Kahori mendapatkan kekuatan lalu menjadi yang terkuat di antara orang-orang yang terlempar ke dimensi Tesseract tersebut. Singkatnya, Kahori kembali ke dunia asalnya karena mampu mengendalikan portal, lalu mengajak para suku Mohawk untuk membantu suku mereka dari penjajahan Spanyol. Kahori berubah menjadi makhluk dengan kekuatan sihir luar biasa berkat Tesseract. Di akhir episode, setelah Kahori dan juga suku Mohawk memasak perjanjian damai antara dunia baru dan juga Spanyol, Kahori tiba-tiba disambut oleh Strange Supreme, anggota dari Guardian of the Multiverse yang dikumpulkan oleh Uatu The Watchers di What If season pertama. Sejauh ini memang belum jelas apa niat dari Doctor Strange mengapa ia mencari sosok seperti Kahori dan meminta Kahori ikut dengan dirinya. Namun yang pasti adalah ada sesuatu yang signifikan sedang terjadi pada multiverse. Apalagi, akhir episode 5 Captain Carter juga dibawa oleh Scarlet Witch dan ada kata-kata menyelamatkan dunia. Maka, sesuatu yang besar sedang terjadi pada multiverse yang membuat Scarlet Witch dan juga Doctor Strange ikut campur. Jelas kelanjutan kisah pertemuan Doctor Strange dan juga Kahori akan kita lihat di episode final. Di akhir season pertama, Strange Supreme setuju untuk mengurung para penjahat seperti Killmonger dan juga Zola di dalam dimensi sakunya. Jadi besar sekali kemungkinan kalau dimensi saku yang dijaganya itu tidak bisa menahan para penjahat itu lebih lama lagi. Sesuatu yang besar sudah terjadi pada Strange Supreme di luar layar sejak saat itu yang membahayakan pengorbanannya. Strange Supreme tampaknya telah menjelajahi multiverse untuk mencari Kahori dalam waktu yang cukup lama. Ini merupakan sebuah indikasi bahwa dia telah bergerak melintasi multiverse dengan bebas tanpa ketahuan oleh The Watchers. Di final season kedua ini, tampaknya The Watcher tidak akan campur tangan lebih jauh seperti di season yang pertama, tapi Doctor Strange dan juga Scarlet Witch akan berusaha untuk mengumpulkan berbagai superhero terkuat untuk mengalahkan ancaman besar di akhir season kedua What If ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.